Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Aryani dengan NIM 21111244003 yang berasal dari PG PAUD kelas A. Di sini saya akan melakukan review mengenai ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Pendidikan. Mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian manajemen pendidikan terlebih dahulu. Manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang terdiri dari beberapa kelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya sebuah tujuan yang relevan. Nah, yang kedua, saya akan membahas mengenai pentingnya manajemen pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan, khususnya lembaga PAUD. Manajemen pendidikan perlu diterapkan di lembaga PAUD karena untuk meningkatkan efektivitas sumber daya dalam suatu organisasi, serta jika ditinjau dalam hal tujuan, penerapan manajemen pendidikan ini untuk memberikan hasil kegiatan pembelajaran yang memenuhi indikator keberhasilan dan dapat diterima dengan layak oleh peserta didik. Nah, dalam pembelajaran ini, lembaga pendidikan anak usia dini sangat membutuhkan manajemen pendidikan atau manajemen yang efektif untuk merangkai serta membersamai sebuah pembelajaran. Nah, tujuannya agar ketika mengelola lembaga PAUD dapat berlangsung dengan baik, maka sumber daya manusia di dalam kelembagaan ini akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak usia dini. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran manajemen pendidikan dalam lembaga PAUD. Peran manajemen pendidikan dalam lembaga PAUD ini membuat lembaga PAUD memiliki susunan layanan yang lebih kompleks dan teratur, seperti dengan adanya beberapa layanan yang khususnya untuk membersamai tumbuh kembang sang anak dalam hal kegiatan gizi, pertumbuhan, layanan kecerdasan, psikologis, layanan sosial emosional, serta adanya layanan keagamaan dan spiritual. Nah, berbagai kegiatan tersebut tersusun agar terbentuknya proses belajar mengajar yang optimal, memiliki manfaat baik dalam bidang perkembangan psikologi, psikososial yang berdampak positif bagi anak. Selain itu, manajemen pendidikan ini sangat penting dan cocok diterapkan dalam mengelola lembaga PAUD karena salah satunya untuk mengatasi permasalahan kompleks dalam berbagai hal, seperti kesabaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengawal pembelajaran anak usia dini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kesabaran para pendidik dan tenaga kependidikan merupakan pokok pembicaraan yang pertama bagi setiap pengelola sebuah lembaga PAUD. Manajemen yang dimiliki juga akan memotivasi para staf sebuah lembaga PAUD untuk lebih bersemangat dan berinovasi mengembangkan berbagai motivasi kerja agar memiliki potensi untuk mendidik anak usia dini dengan baik dan benar. Nah, bagaimana nih? Ternyata manajemen pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting yang perlu diterapkan dalam lembaga anak usia dini. Nah, berdasarkan fenomena di atas seputar permasalahan manajemen pendidikan anak usia dini, maka sangat penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai manajemen pendidikan anak usia dini dalam rangka meningkatkan taraf pengelolaan manajemen yang akan berpengaruh pada tingkat profesionalitas guru pendidikan anak usia dini dalam sebuah pembelajaran. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai 8 bidang garapan yang ada pada manajemen pendidikan. 8 bidang garapan tersebut, yang pertama ada manajemen kesiswaan, yang kedua ada manajemen keuangan, manajemen tata laksana, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen organisasi sekolah, manajemen hubungan masyarakat. Nah, yang pertama mengenai manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang bersifat kooperatif, komprehensif, sistematik. Dalam hal ini maksudnya adalah sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Berikutnya yang kedua di sini ada cakupan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan cakupan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan kurikulum nasional dan juga kurikulum muatan lokal.
Berikutnya mengenai perencanaan dan pengembangan. Mengenai perencanaan serta pengembangan pada kurikulum muatan nasional ini merupakan kewajiban yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Pusat, dan mengenai kurikulum muatan lokal ini merupakan kurikulum yang disesuaikan oleh Dinas Pendidikan yang ada di provinsi atau kota wilayah. Nah, berikutnya yang kedua mengenai manajemen kesiswaan. Pengertian mengenai manajemen kesiswaan ini merupakan pengelolaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan peserta didik, mulai dari awal masuk bahkan sebelum masuk hingga akhir lulus dari lembaga pendidikan. Pendidikannya mulai dari penciptaan suasana yang kondusif terhadap berkelangsungannya proses belajar mengajar sehingga terciptanya belajar mengajar yang efektif dan efisien. Nah, berikutnya tujuan manajemen kesiswaan yakni untuk mengatur berbagai masalah agar terciptanya suasana yang tenang dan aman. Dalam bidang kesiswaan ini tercapainya kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan yang dilandaskan oleh sekolah. Berikutnya saya akan bahas mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan. Ruang lingkupnya terdiri dari pengaturan penerimaan siswa, program bimbingan, penyuluhan, kepenasihatan mengenai prodi, dan juga pengelompokan siswa, pencatatan kehadiran, mengatur program kegiatan ekstrakurikuler, dan juga mengatur kepanitiaan organisasi siswa, serta pengaturan mutasi dan juga program sekolah bebas. Bahas mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Mengenai pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dapat digunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Sedangkan untuk prasarana pendidikan adalah yang berkaitan dengan beberapa fasilitasnya. Nah, berikutnya mengenai definisi secara umum mengenai sarana dan prasarana pendidikan, yakni maka bahwa sarana dan prasarana pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses kerjasama semua antara sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Ada prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada prinsip tujuan, prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan yang terakhir ada prinsip kekoefisien. Nah, mengenai prinsip-prinsip tersebut saya akan menjelaskan yang pertama tadi prinsip pencapaian tujuan, yakni sarana dan prasarana pendidikan harus selalu dalam kondisi siap pakai apabila ingin digunakan untuk tujuan pembelajaran. Berikutnya ada prinsip efisiensi, yakni pengadaan dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perencanaan sehingga dapat didapatkan sarana dan prasarana yang lebih ramah dan lebih murah. Yang ketiga ada prinsip administratif, yakni manajemen sarana dan prasarana ini harus selalu untuk memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan petunjuk dari sekolah. Berikutnya ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yakni manajemen sarana dan prasarana harus didelegasikan pada orang-orang yang bertanggung jawab. Yang terakhir ada prinsip kekoefisien. Prinsip kekoefisien ini merupakan manajemen sarana dan prasarana harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja yang kompak dan selalu untuk bersama-sama menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, berikutnya di sini saya akan membahas mengenai manajemen personalia. Pengertian manajemen personalia yakni merupakan bidang yang saling berhubungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam suatu lembaga atau sekolah. Kegiatan yang dilakukan mulai dari kegiatan pengadaan hingga pemeliharaan. Dan di sini administrasi atau manajemen yang menangani secara langsung masalah-masalah tentang kepegawaian atau mengenai tentang lembaga. Berikutnya mengenai tujuan manajemen personalia. Tujuan manajemen personalia ini untuk meningkatkan kontribusi produktif dari tenaga kerja atau para staf terhadap lembaga dengan melalui cara etis dan efisien. Selanjutnya mengenai tugas manajemen personalia. Tugas yang diampu oleh manajemen personalia ini diantaranya untuk melakukan proses rekrutmen dan perencanaan kerja, menyusun anggaran dan mengelola berbagai database pendidikan, mengatur kesejahteraan karyawan, mengatur absensi pendidik, dan hal-hal yang berkaitan dengan data-data.
Berikutnya mengenai manajemen organisasi sekolah. Pengertian mengenai manajemen organisasi sekolah merupakan strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan memindahkan kewenangan pengambilan keputusan yang penting dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pihak pengelola sekolah dengan model pengelolaan sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar pada organisasi sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, yakni ada tujuan manajemen organisasi. Manajemen organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, aktivitas, mutu, dan akuntabilitas serta stakeholdership sekolah. Nah, mengenai peran manajemen organisasi ini, yakni meliputi perkiraan untuk pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol, hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus saling berkaitan dan terutama lembaga pendidikan formal ini harus mendukung peran-peran manajemen organisasi. Manajemen keuangan. Pengertian mengenai manajemen keuangan ini merupakan segala aktivitas organisasi yang berhubungan dengan keuangan, bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan organisasi sekolah. Nah, sedangkan manajemen keuangan sendiri merupakan proses kegiatan yang direncanakan dan dilandaskan atau diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta melalui pembinaan lebih lanjut terhadap biaya operasional sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini manajemen keuangan juga memiliki tugas-tugas. Yang pertama ada financial planning, yang kedua ada implementation involves, dan yang ketiga ada evaluation involves. Yang pertama mengenai financial planning merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang ada yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis. Yang kedua ada implementation involves counting. Kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian. Yang terakhir tadi ada evaluation involves merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran. Berikutnya yang terakhir mengenai manajemen keuangan, di sini ada komponen-komponen utama mengenai manajemen keuangan. Komponen utama yang pertama ada prosedur anggaran, yang kedua ada prosedur akuntansi, yang ketiga ada pembelajaran pendistribusian, yang keempat ada prosedur investasi, dan yang terakhir ada prosedur pemeriksaan. Merupakan suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan yang dilakukan terhadap atasan melalui bawahan, dan kemudian secara bekerja sama saling bahu-membahu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan belajar seperti yang telah ditetapkan untuk menghimpun, menerima, mencatat, mengolah, dan menyimpan bahan keterangan yang diperlukan untuk sebuah lembaga. Bahwa rangkaian manajemen tata laksana ini terdiri dari menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan yang terakhir ada menyimpan. Dan manajemen tata laksana ini memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat pelayanan, dan yang kedua bisa merambah berbagai pihak, yang ketiga bersifat mengayomi, membantu staf dan peserta didik dalam hal data, dan yang terakhir sebagian besar berhubungan dengan berkas-berkas atau data-data. Berikutnya yang terakhir saya akan membahas mengenai pengertian manajemen hubungan sekolah. Pengertiannya yakni merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan bersama-sama, yakni secara efektif, efisien, serta yang terakhir yakni produktif. Tujuan manajemen hubungan sekolah ini yang pertama yakni memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah termasuk situasi perkembangannya. Yang kedua, menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Yang terakhir, dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya antar warga sekolah sendiri. Nah, sukses atau tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni seperti kebijakan beberapa aturan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, dan proses pembelajaran itu sendiri. Terkait mengenai kepemimpinan kepala sekolah, maka memang betul adanya bahwa kemajuan sekolah dipengaruhi oleh proses kepemimpinan kepala sekolah. Nah, kepemimpinan kepala sekolah ini juga berguna untuk menjalin kemitraan antar satu sekolah dengan yang lain atau bahkan antar sekolah dengan masyarakat, antar sekolah dengan orang tua. Gunanya untuk mendongkrak serta menjadikan sekolah yang dipimpin menjadi sekolah yang lebih maju dan menghasilkan beberapa prestasi akademik.
pentingnya kepala sekolah menjalin kemitraan. Kepala sekolah perlu menjalin kemitraan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas yang ada di dalam suatu lembaga sekolah. Kemitraan ini juga berguna untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam elemen tersebut dan juga menambah wawasan, baik wawasan dari peserta didik maupun wawasan dari pendidik. Sifat dari hubungan kemitraan ini yakni saling menguntungkan, seperti halnya untungnya bagi sekolah untuk meningkatkan kepercayaan jika dibebani dengan predikat baik oleh para mitra lain. Nah, hubungan kemitraan kepala sekolah dapat diwujudkan melalui yang pertama, kemitraan kepala sekolah dengan masyarakat, dan yang kedua, kemitraan kepala sekolah dengan orang tua. Yang pertama, kemitraan kepala sekolah dengan masyarakat. Tujuan kemitraan ini yakni antar sekolah dengan masyarakat dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kemitraan kepala sekolah dengan orang tua. Kemitraan kepala sekolah dengan orang tua ini merupakan bagian dari Tripusat Pendidikan. Istilah Tripusat ini berasal dari istilah yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantara. Tripusat Pendidikan adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, yaitu dalam keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Mengenai tujuan kemitraan kepala sekolah dengan masyarakat terlebih dahulu, ditinjau dari dua dimensi kepentingan, yakni kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat. Yang pertama, kepentingan sekolah memelihara keberlangsungan hidup sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memperlancar kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, mengajar memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah. Berikutnya, jika ditinjau dari kepentingan masyarakat, yakni untuk memajukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah. Dan yang ketiga, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Yang terakhir, memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkatkan kemampuannya. Nah, selanjutnya yang kedua, tujuan kemitraan kepala sekolah dengan orang tua, yakni kemitraan yang dilakukan antara kepala sekolah dengan orang tua ini bertujuan agar kegiatan belajar mengajar bersifat transparan dan juga dapat diketahui dan selalu dipantau langsung oleh orang tua peserta didik serta menumbuhkan kedekatan antar orang tua dan peserta didik. Berikutnya, dalam manajemen pendidikan ini terdapat suatu kegiatan pengawasan yang digunakan untuk memantau proses kegiatan belajar mengajar. Pemantauan tersebut merupakan kegiatan, yakni kegiatan supervisi. Supervisi pada hakikatnya merupakan tindakan pengawasan yang bertujuan untuk mengawasi suatu hal agar mencapai tujuan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, supervisi bukan hanya tentang mengawasi apakah para guru atau pegawai menjalankan tugas dengan baik dan benar, tetapi juga dengan sesuai instruksi dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan. Nah, di sini supervisi juga berusaha bersama-sama dengan guru untuk meningkatkan bagaimana cara-cara memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi di sini kegiatan supervisi bukan hanya menjadikan guru menjadi agen objek yang pasif, tetapi juga menjadikan objek guru sebagai objek yang inovatif, kreatif, dan juga semangat untuk meningkatkan motivasi untuk menunjangnya kegiatan belajar mengajar. Jika ditinjau dari objek, supervisi sendiri terdiri dari supervisi akademik, supervisi administrasi, dan juga supervisi lembaga. Supervisi akademik yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengenai supervisi administrasi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan melancar dan juga terlaksananya pembelajaran. Yang terakhir, ada supervisi lembaga yang menitik beratkan pada pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral. Supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran agar terbentuknya supervisi yang ideal dan dapat diterapkan pada khususnya lembaga PAUD. Nah, cara untuk merancang supervisi agar terbentuknya supervisi yang ideal yakni sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan untuk pemahaman mengenai kondisi suatu lembaga PAUD dengan mengumpulkan data yang dapat dilakukan melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat. Yang kedua, berikutnya setelah mempelajari data-data terkait kondisi lembaga atau staf, bahkan peserta didik, melakukan pengolahan data itu sendiri dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang telah dikumpulkan.
Yang ketiga, melakukan klarifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan agar masalah-masalah dapat tersusun dengan rapi sesuai dengan bidang dan mudah untuk diselesaikan. Yang keempat, untuk memperjelas berbagai masalah tersebut yang dapat dialami oleh lembaga, dapat dilakukan penarikan masalah atau penarikan kesimpulan tentang permasalahan sesuai dengan sasaran dan juga sesuai dengan keadaannya agar lebih mudah untuk diperbaiki. Yang terakhir, langkah terakhir yakni untuk mengatasi sebuah masalah tersebut, maka diperlukan untuk menetapkan teknik yang digunakan untuk mengatasi sebuah masalah tersebut, seperti dengan memilih metode yang digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan profesionalitas pendidik. Baik, terima kasih. Berikut merupakan penjelasan serta pemaparan review mengenai jawaban UAS Manajemen Pendidikan yang telah saya susun sedemikian rupa untuk menunjang nilai ulangan akhir semester. Semoga data-data yang telah saya paparkan, materi-materi yang telah saya paparkan dapat berguna dan juga dapat digunakan di kemudian hari. Terima kasih. Saya Resti Aryani dengan NIM 21112444003. Mohon pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.